Pada video spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Xuan yang akan membantu Xiao Yan berhadapan dengan sosok terkuat di makam surgawi yakni pemuda Pancasila. Lalu karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, maka kemungkinan itu adalah keberadaan yang benar-benar sangat menakutkan. Bahkan tubuh Xiao Xuan pun tiba-tiba naik perlahan ke udara ketika dirinya berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap tenang dan merokok sampurna kretek saja, karena meskipun hal ini merepotkan, namun Xiao Xuan masih akan mampu untuk menghadapinya. Setelah Xiao Xuan bangkit, kabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang, dan tekanan menakutkan menyebar dari tubuhnya hingga akhirnya itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Tentu saat ini semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka dan menghadapi tekanan yang menakutkan ini, lalu mata mereka menatap ke arah Xiao Xuan yang jauh yang naik ke udara. Saat ini Sein Suedao yang berada jauh di dalam makam surgawi juga tiba-tiba berdiri, dan dirinya pun bertanya-tanya apakah Xiao Xuan yang hebat akhirnya akan menyerangnya. Pada saat ini tubuhnya bergetar saat dirinya melihat sosok yang perlahan naik di langit. Jadi makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Namun sejak adanya pembentukan jiwa, saat ini makam surgawi dunia ini telah menjadi terdistorsi. Bahkan pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi, namun mereka dengan mudah dimakan olehnya. Dan satu-satunya orang di alam ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan. Sementara itu tubuh Xiao Xuan pun melayang 100.000 meter di udara, lalu angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak dapat mendekatinya, sehingga dirinya pun menundukkan kepalanya dan mengabaikan tanah sebelum akhirnya suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Xiao Xuan berkata, saat itu dirinya memiliki misinya sendiri dan harus tetap di sini, namun saat ini misinya telah selesai oleh karena itu dirinya akan membantu semuanya untuk menyelesaikan petisi sejak saat itu. Lalu beberapa tubuh energi yang saling bertarung di tanah tiba-tiba menghentikan tubuh mereka, dan mata mereka yang merah dan mati rasa itu segera menunjukkan fluktuasi. Setelah itu mereka pun gemetar dan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang di langit, lalu banyak sosok di tanah mulai berlutut pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan juga mengangkat tubuhnya dan menyaksikan tindakan dari tubuh energi di dalam makam surgawi ini, dan karena menjadi orang luar maka Xiao Yan tidak menyadari apa yang telah terjadi, dan secara alami Xiao Yan juga tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun Xiao Yan setidaknya bisa memahami suatu hal yakni jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Lalu cakrawala ruang kosong ini tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sementara pikiran Xiao Yan melintas, dan suara keras itu seperti guntur yang menderu saat menyapu dari jauh dalam ruang kosong. Bahkan hal itu menyebabkan banyak tubuh energi di dalam makam surgawi seketika bergetar hebat. Sedangkan Xiao Yan pun samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tidak terduga yang tiba-tiba muncul, dan fluktuasi spiritual ini benar-benar sangat menakutkan. Lalu fluktuasi spiritual yang tidak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut, dan sesaat kemudian ruang bergetar dan wajah raksasa setinggi 100.000 meter tiba-tiba muncul dari langit kekosongan. Pada saat ini wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh, sehingga Xiao Yan pun bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini jiwa makam surgawi? Ekspresi Xiao Yan pun menjadi muram saat dirinya melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit, bahkan wajah besar tersebut pun berguling saat sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan. Lalu suara sedingin es seperti kilat tiba-tiba bergema di langit ketika dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, mereka biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain, dan jangan bilang bahwa Xiao Xuan berencana untuk melanggar perjanjian mereka pada saat itu. Xiao Xuan pun hanya tersenyum saat dirinya memperhatikan wajah besar tersebut, lalu dirinya pun segera dengan lembut berkata, kelahiran jiwa makam surgawi adalah kesalahan itu sendiri, dan sepertinya elit Dodi yang telah membangun makam surgawi saat itu tidak menyangka bahwa makhluk sepertinya akan lahir di sini.
Xiao Xuan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua yang telah hidup karena makam surgawi. Lalu suara jiwa makam surgawi pun tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam ketika dirinya berkata, dirinya adalah makam surgawi dan makam surgawi adalah dirinya. Xiao Xuan pun tersenyum sedikit dan berkata, dirinya bukanlah makam surgawi, dan formasi jiwa makam surgawi juga bukan karena makam surgawi. Justru sebaliknya itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka, dan dari sudut pandang tertentu mereka para ahli yang telah tinggal di sini adalah pencipta jiwa makam surgawi. Tentu saja suara tenang dari Xiao Xuan ini menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi, bahkan wajahnya yang tampak sangat ganas seketika bergerak, lalu dirinya pun segera berkata, karena Xiao Xuan bersikeras untuk mati maka dirinya akan memenuhi keinginan Xiao Xuan. Lalu tiba-tiba badai spiritual yang sangat besar pun dimuntahkan dari mulutnya yang besar, dan badai pun berputar dengan liar lalu melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Menyikapi hal itu Xiao Xuan pun hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi, kemudian Xiao Xuan pun perlahan menuju ke arah wajah besar tersebut, sehingga badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan, dan tubuh Xiao Xuan pun terus berjalan ke depan wajah besar tersebut tanpa halangan, lalu tubuhnya tiba-tiba mengungkapkan semacam percikan aneh dan perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah terbakar, kemudian api aneh pun menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan ke segala arah, namun senyum di wajahnya tampak lembut ketika dirinya berkata, sebaiknya jiwa makam surgawi menyerahkan esensi spiritualnya. Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Tentu dirinya pun bertanya-tanya, apakah Xiao Xuan sudah gila karena ingin membakar jiwa seseorang? Dirinya pun segera berteriak dengan tajam, jika membakar jiwa seseorang maka Xiao Xuan akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Sementara itu di sisi lain tubuh Xiao Yan pun bergetar hebat saat dirinya berdiri di bawah. Bahkan ekspresinya langsung berubah drastis ketika dirinya mendengar bahwa Xiao Xuan akan membakar jiwa, karena menjadi seorang alkemis Xiao Yan secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala, karena ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara, namun harga dari tindakan itu adalah nyawa seseorang, dan pengapian jiwa ini serupa dengan hal tersebut. Karena itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, lalu harga yang akan diterima adalah jiwa seseorang yang akan benar-benar hancur. Pada saat ini tubuh Xiao Yan pun bergerak sedikit dan berteriak ke arah Xiao Xuan, mata Xiao Yan tanpa sadar berubah sedikit merah, apalagi Xiao Xuan juga tidak menyebutkan bahwa dirinya akan menyalahkan jiwanya sendiri. Dan di sisi lain Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan, kemudian dirinya berkata, misinya telah selesai dan tidak penting apakah dirinya hidup atau mati. Lalu setelah kata-katanya terdengar dirinya pun mengangkat tangannya yang berisi api dan meraih jiwa makam surgawi di kejauhan, dan dengan segera kekuatan hisap yang mengerikan pun terbentuk di telapak tangannya. Lalu sebuah fluktuasi intens yang tiba-tiba pun terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi, dan saat ini seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar dengan paksa dari dirinya, lalu jiwa makam surgawi pun seketika meraung dengan marah setelah menyadari tindakan Xiao Xuan, kemudian mulut jiwa makam surgawi yang besar melebar dan tombak spiritual yang tidak terlihat yang berukuran ribuan meter tiba-tiba melesat keluar. Lalu tombak tersebut pun segera merobek ruang dan ditembakkan dengan kejam ke arah Xiao Xuan. Sementara itu Xiao Xuan tampak tenang dalam menghadapi pembalasan dari jiwa makam surgawi. Bahkan dirinya tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya, sehingga tombak spiritual pun tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya itu berbalik dengan lambaian lengan Xiao Xuan. Lalu akhirnya tombak tersebut pun menembak kembali ke jiwa makam surgawi dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak tersebut dan itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Tentu kecepatan tembakan tombak ke belakang ini benar-benar sangat cepat.
karena dalam sekejap itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar tersebut, dan dengan segera nyala api yang terdapat dalam tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering, sehingga nyala api menyebar dengan kecepatan kilat sebelum akhirnya menimbulkan ledakan. Lalu api yang menyambar menyebabkan percikan yang menyedihkan dipancarkan dari jiwa makam surgawi, bahkan wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh api, dan akhirnya wajah besar itu menyusut dengan cepat, dan pada saat yang sama gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus meletus dari dalam tubuhnya. Tentu hal ini menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik dan semua tubuh energi ketakutan sampai mereka melarikan diri jauh dari wilayah ini. Saat ini mereka benar-benar takut akan hancur total jika mereka terjebak dalam pertarungan ini. Sementara itu Purifying Demonic Lotus Flame pun segera membakar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual ini sangat kuat namun masih mungkin bagi Xiao Yan untuk melawannya dengan kekuatannya. Setelah itu mata Xiao Yan pun kembali terfokus erat pada pertempuran di langit. Lalu kekuatan spiritual Xiao Xuan pada saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan, namun Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat dirinya memikirkan, bagaimana kondisi ini mengharuskan Xiao Xuan membayar jiwanya sebagai harga. Sementara itu wajah besar yang telah menyusut di dalam nyala api pun segera berteriak kepada Xiao Xuan, dirinya tidak akan melepaskannya. Sesaat kemudian dirinya benar-benar berubah menjadi bentuk manusia, lalu mata merah menatap tajam ke arah Xiao Xuan saat keinginan membunuhnya melonjak, namun Xiao Xuan pun benar-benar mengabaikan teriakan dari jiwa makam surgawi, karena kedua tangannya segera dirapatkan dan mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit, dan dengan pembentukan segel banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Lalu akhirnya mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar, dan di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Sementara itu sebelum jiwa makam surgawi dapat bereaksi terhadap formasi yang dibuat. Saat ini ada sinar api pun mulai berjatuhan dari segala arah di dalam formasi, dan setelah itu dirinya mendengar suara mendesis lalu sinar api yang tidak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi. Kemudian api pun segera menggantung jiwa makam surgawi itu di dalam formasi, sehingga jiwa makam surgawi pun berjuang dengan liar dalam menghadapi belitan ini, lalu gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual yang menyebabkan bahkan ekspresi Xiao Yan berubah terus-menerus menabrak sinar api yang terjerat di sekelilingnya seperti bola meriam, namun serangan tersebut benar-benar tidak berefek terhadap api dari Xiao Xuan. Setelah itu Xiao Xuan pun melirik jiwa makam surgawi yang berjuang keras, kemudian dirinya tersenyum tipis melihat jiwa makam surgawi yang berontak dalam sempak, kemudian jiwa makam surgawi pun segera berteriak kepada Xiao Xuan, sebaiknya melepaskan dirinya, dan mereka dapat mendiskusikan apapun yang Xiao Xuan mau. Xiao Xuan pun berkata, tidak perlu lagi ada diskusi, karena yang terbaik saat ini adalah jiwa makam surgawi menyerahkan esensi spiritualnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sinar api yang tidak terhitung jumlahnya pun tiba-tiba menusuk dengan kejam ke dalam tubuh jiwa makam surgawi. Lalu setelah itu sinar api pun perlahan ditarik, dan dengan pergerakan sinar api sekelompok cahaya sebening kristal tinggi 10 meter tiba-tiba perlahan diekstraksi di dalam tubuh jiwa makam surgawi. Kemudian cahaya terang tersebar dalam gugusan cahaya sebening kristal ini ketika sebagian darinya terpapar, lalu tangan Xiao Yan terulur ke gugus cahaya di depannya dan perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya. Pada saat ini Xiao Yan sepertinya bisa mendengarkan teriakan serakah dari dalam jiwanya, lalu Xiao Yan pun bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Tentu Xiao Yan pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Menhol, namun energi spiritual di hadapan Xiao Yan saat ini benar-benar signifikan dan sangat murni. Sementara itu di sisi lain jiwa makam surgawi pun berteriak keras memohon kepada Xiao Xuan untuk dilepaskan, namun teriakannya sama sekali tidak berguna, bahkan Xiao Xuan tidak melihatnya. Lalu segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api pun segera membesar,
kemudian setengah dari gugusan cahaya sebening kristal itu pun dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi, sehingga jiwa makam surgawi pun segera memberontak dengan seluruh kekuatannya. Setelah perlawanan yang tidak berarti di hadapan Xiao Xuan, pada saat yang sama klaster cahaya sebening kristal juga mengeluarkan suara ketika dirinya diseret keluar dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstrak dengan paksa, dan jiwa makam surgawi pun segera menyerbu dan berteriak. Sebaiknya Xiao Xuan mengembalikan benda itu kepadanya. Sementara itu Xiao Xuan melambaikan tangannya di depan jiwa makam surgawi yang menyerbu, dan angin yang menakutkan memaksa jiwa makam surgawi mundur, bahkan menyebabkan dirinya jatuh ke tanah. Kemudian mata tubuh energi di kejauhan itu tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah, dan sebuah kebencian berkedip di mata mereka. Lalu akhirnya mereka pun bergegas maju dari segala arah di tengah raungan rendah, dan dalam dengan gila-gilaan menyerang jiwa makam surgawi yang lemah. Di sisi lain Xiao Xuan tidak peduli dengan aksi dari tubuh energi yang berada di bawah, sehingga gugusan cahaya sebening kristal setinggi 10 meter digantung di hadapannya. Kemudian matanya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dan tersenyum sedikit, lalu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan, hanya ini yang bisa dirinya lakukan. Lalu apakah Xiao Yan akan dapat melakukan terobosan ke jiwa keadaan maka hal itu akan sepenuhnya tergantung kepada keberuntungan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan pun menatap ke arah Xiao Xuan yang tersenyum hangat. Setelah itu Xiao Xuan pun tersenyum dan memerintahkan Xiao Yan untuk menyempurnakan dan menyerap hal tersebut. Kemudian dirinya pun menjentikkan jarinya dan kristal klaster cahaya di depannya dan perlahan terbang ke bawah. Lalu Xiao Yan pun menyaksikan gugusan cahaya sebening kristal ini tergantung di hadapannya, dan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar dari dalamnya sedalam dan tidak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa keadaan surgawi Xiao Yan yang sempurna muncul cukup kecil di hadapan kekuatan spiritual ini. Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam dan dirinya sekali lagi menoleh ke arah Xiao Xuan. Kemudian dirinya pun berkata kepada Xiao Xuan, dirinya pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Setelah itu Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi dan dirinya segera mengambil langkah maju, lalu langsung berjalan ke klaster cahaya terang, dan dengan segera cahaya melintas dan menelan tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Sementara itu Xiao Xuan sedikit pucat saat dirinya berdiri di langit. Saat ini dirinya melihat gugusan cahaya sebening kristal yang muncul seperti matahari, dan senyum senang terbentuk di wajahnya dan dirinya sangat puas dengan keturunannya Xiao Yan. Dan mungkin Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa dirinya lakukan pada saat itu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan telah sampai di tempat yang seperti laut yang tampak tidak berujung. Kemudian tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut, lalu matanya melihat ke arah laut di bawah dan ada kejutan yang kuat di dalam matanya. Kemudian gugusan cahaya itu tidak tampak besar, akan tetapi Xiao Yan tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki lautan ini, akhirnya Xiao Yan berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Hal itu karena Xiao Yan menyadari bahwa laut ini sebenarnya sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu besar dan menakutkan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bergumam, sungguh tidak terduga bahwa jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Oleh karena itu tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri untuk hal ini. Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dengan erat-erat dengan mata yang juga bertahap menjadi serius, karena sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu, dan alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberikan hadiah ini adalah untuk memungkinkan Xiao Yan memiliki beberapa kemampuan melawan klan Hun. Sehingga Xiao Yan tidak punya banyak waktu lagi dan dirinya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan bergumam, aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Setelah memperhatikan Xiao Yan pun menyadari, jika ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali,
namun sepertinya dengan begitu aliran waktu di dalam tempat ini kemungkinan lebih lambat daripada makam surgawi, sehingga waktu yang lebih lambat ini bagus untuk Xiao Yan, karena jika tidak maka Xiao Yan tidak tahu, apakah dirinya benar-benar mampu memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan perkasa di dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan pun duduk di udara dan tubuhnya perlahan turun di langit dan mendarat di permukaan laut. Setelah itu kekuatan spiritualnya dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Setelah itu teriakan pelan terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu meter. Sosok ilusi tersebut pun menutupi Xiao Yan dan segera duduk. Saat ini Purifying Demonic Lotus Flame pun mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar, dan itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Kemudian sebuah panas yang mengerikan pun segera menyebar ke seluruh ruang ini, dan lautan tempat Xiao Yan berada mulai bersiul antara Purifying Demonic Lotus Flame menutup tubuh ilusi spiritual Xiao Yan, sehingga pusaran 10.000 meter besar segera terbentuk di bawahnya, dan kekuatan spiritual pun melesat dari segala arah, dan tampaknya telah mengalami semacam tarikan kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan meter. Saat ini pilar air tersebut pun terus-menerus menembak ke sosok ilusi spiritual besar, sehingga banyak pilar air spiritual besar terus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular piton besar. Namun pada akhirnya mereka menuangkan ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Lalu efek penyempurnaan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut, dan lautan spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu karena terus bergemuruh di dunia ini, sementara Xiao Yan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritual seperti ikan paus. Saat ini tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan, bahkan kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati keadaan legendaris dengan kecepatan konstan. Lalu singkat cerita 1 bulan pun telah berlalu semenjak Xiao Yan memasuki gugusan cahaya. Meskipun begitu Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari pelatihannya selama sebulan ini, sedangkan bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi aneh dan semuanya persis sama seperti 1 bulan yang lalu. Sementara itu Xiao Xuan pun diam-diam duduk di luar gugusan cahaya sebening kristal. Lalu kedua matanya sedikit tertutup dan dirinya muncul seperti seorang biarawan yang bermeditasi, kemudian tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu, terlebih lagi penampilannya juga saat ini sudah mulai menua, bahkan semua tubuh energi di sini tahu bahwa Xiao Xuan sudah mencapai akhir hidupnya, namun meskipun begitu dirinya masih terus-menerus dengan gigih menunggu Xiao Yan. Lalu gumaman lembut lelaki tua itu pun segera bergema di langit. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, waktu dari Xiao Xuan hampir habis, dan 1 bulan di dalam makam surgawi seperti setahun bagi Xiao Yan berada jauh di dalam lautan spiritual. Kemudian sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di lautan dan awan yang kaya menutupi seluruh dunia ini. Lalu sosok ilusi spiritual Xiao Yan pun menjadi semakin nyata pada saat ini. Dan tubuh ilusi Xiao Yan seperti nyata yang berukuran beberapa ribu meter, bahkan aura seorang raja yang sangat kuat segera menyebar dari tubuh Xiao Yan, dan aura ini seolah-olah Xiao Yan adalah penguasa jiwa. Kemudian banyak tubuh energi diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba, dan hal ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tidak terlihat. Lalu sosok Xiao Xuan pada saat ini benar-benar tampak lemah, dan tubuhnya benar-benar sudah transparan di langit yang tenang yang sedikit berfluktuasi. Kemudian Xiao Xuan pun tersenyum dan matanya mengungkapkan sedikit penyesalan saat dirinya mulai bergumam. Sepertinya Xiao Xuan tidak bisa menunggu hal itu terjadi, namun dirinya sangat yakin bahwa di masa depan klan Xiao akan menjadi milik Xiao Yan. Lalu mata Xiao Xuan pun perlahan tertutup ketika dirinya mengucapkan selamat tinggal, namun ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat saat tubuh Xiao Xuan akan menghilang, dan riak yang tampaknya milik penguasa dunia dengan cepat menyebar, bahkan semua tubuh energi tanpa sadar bergejolak dimanapun fluktuasi menyebar.
Lalu mata Xiao Xuan yang hampir menghilang akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini, dan di depan sepasang mata yang terkejut yang tidak terhitung jumlahnya, saat ini sosok besar 10.000 meter yang menyebabkan seseorang menahan nafas dengan cepat muncul di langit, lalu dengan segera sosok itu pun perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan dan berkata, keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Dan akhirnya setelah perkataan tersebut terdengar, tubuh Xiao Xuan pun benar-benar memudar di langit, lalu mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat mereka menghilang, sedangkan sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat, dan setelah agak lama tubuh besar itu pun perlahan menyusut hingga akhirnya itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan diam-diam berdiri di langit. Saat ini Xiao Yan pun melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dengan kesedihan, kemudian dirinya mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong, lalu titik cahaya yang tidak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dirinya mengepalkannya, dan ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan, lalu hanya mereka yang jiwanya melangkah ke keadaan di yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Bahkan seseorang yang telah mencapai kelas Doseng Bintang 9 tidak akan dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini, dan dari sudut pandang tertentu Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dianggap sebagai telah sepenuhnya menghilang, lalu pakar pamungkas itu yang pernah mendominasi dunia Doqi telah benar-benar menghilang dari dunia ini, namun hal ini tidak terjadi pada sudut pandang Xiao Yan setelah dirinya melangkah keadaan jiwa ke keadaan di. Karena jejak kehidupan ini mungkin bisa memperbaiki kehidupan Xiao Xuan lagi, namun bahkan setelah jiwanya maju ke dalam keadaan di, maka Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini, dan mungkin Xiao Yan hanya bisa melakukannya setelah dirinya benar-benar maju ke kelas Dodi yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apapun itu, pada akhirnya masih ada harapan bagi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas setelah menyimpan jejak kehidupan ini, lalu Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melirik dunia di makam surgawi, meskipun hanya 2 bulan berlalu namun itu hanya kurang dari setengah bulan di dataran tengah, sehingga Xiao Yan pun segera dengan lembut mengepalkan tangannya dan bergumam, ini adalah jiwa keadaan di. Lalu mata Xiao Yan melihat di kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul di dalam hatinya, bahkan perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendali Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun mengeluarkan tangannya dan dirinya tiba-tiba meraih ruang kosong, lalu sebuah gunung batu ratusan ribu meter darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan apapun, lalu tubuh Xiao Yan pun tergantung di langit dengan penuh kegembiraan. Dan saat ini Xiao Xuan telah menghilang, maka tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa Xiao Yan lepaskan. Xiao Yan pun segera bergumam, mungkin sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk pergi. Xiao Yan pun menghela nafas dan menyadari, karena dirinya telah melahap jiwa makam surgawi, maka Xiao Yan dapat merasakan bahwa dirinya memiliki kendali mutlak atas alam ini. Sehingga dengan kata lain bahkan setelah Xiao Yan meninggalkan alam Gu di masa depan, maka Xiao Yan akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke arah makam surgawi ini, dan setelah itu siapapun yang ingin merobek ke celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan seizin Xiao Yan, dan dari sudut pandang tertentu maka Xiao Yan seperti pemilik dari makam surgawi ini, karena hanya Xiao Yan yang bisa memutuskan siapa saja yang akan masuk dan keluar. Tentu saja saat ini Xiao Yan pun merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya ini, lalu Xiao Yan pun tersenyum dan bergumam, Xiao Yan telah mengamankan kebutuhan untuk membangun wilayahnya sendiri, dan Xiao Yan cukup puas dengan hadiah yang menyertainya ini, lalu Xiao Yan pun menekan emosi di dalam hatinya. Kemudian jari Xiao Yan pun dengan lembut menarik melewati ruang di depannya dan garis retak spasial segera muncul. Kemudian mata Xiao Yan sekali lagi menyapu alam ini sebelum akhirnya dirinya melangkah ke celah. Lalu ruang bergoyang dan dirinya menghilang di depan pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu di sisi lain beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alam Gu.
dan mereka semua mengerutkan kening ketika mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan, sedangkan Lei Ying menatap ke arah Gu Yuan di sampingnya bertanya dengan heran, apakah yang telah terjadi? Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, setengah bulan telah berlalu, dan jika Xiao Yan tidak keluar maka klan Hun mungkin akan benar-benar membunuh ayahnya. Meskipun begitu Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dirinya memasuki makam surgawi, terlebih lagi hari di mana mereka telah sepakat dengan klan Hun benar-benar segera tiba. Sementara itu Gu Yuan pun mengerutkan keningnya dengan erat dan berkata, makam surgawi telah ditutup, dan terowongan spasial tempat ini juga telah benar-benar ditutup. Lalu Gu Yuan telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, akan tetapi dirinya ditolak oleh sebuah kekuatan, dan perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini telah memiliki pemilik. Tentu saja kata-kata yang diucapkan oleh Gu Yuan ini sangat mengejutkan semua orang, karena sebenarnya hanya ada satu pemilik makam surgawi yaitu elit Dodi yang telah menciptakannya, sehingga makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun, meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, namun semuanya telah gagal tanpa terkecuali. Sementara itu wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengarkan kata-kata itu dari samping Gu Yuan, lalu dirinya pun bertanya, bagaimana keadaan kakak Xiao Yan? Tentu saja Sun Er tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik atau tidak, namun Xiao Yan saat ini sedang berada di dalam, dan bagaimana Xiao Yan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Ekspresi Gu Yuan pun sedikit suram, lalu dirinya pun berkata, dirinya akan mencobanya lagi, dan dengan kekuatannya saat ini bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, maka mustahil bagi pemilik yang terakhir untuk mencegahnya memasukinya. Kemudian segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan pun berubah setelah suaranya terdengar, dan dengan segera energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa setinggi 10.000 meter. Setelah itu dirinya pun dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi, namun ketika telapak tangan hendak menabrak, justru tiba-tiba fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam, dan bertabrakan dengan telapak tangan besar tersebut. Tentu hal itu benar-benar secara paksa menyebarkan serangan dari Gu Yuan, dan perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi terkejut, karena kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Gu Yuan, apalagi dirinya adalah salah satu individu terkuat di dunia ini, namun serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka, lalu kejutan pun berlangsung sesaat sebelum akhirnya Lei Ying dan Yan Jin pun pulih dan berseru, dirinya berkata, ini adalah fluktuasi spiritual. Jadi bagaimana mungkin ini terjadi? Lalu tiga dewa dari klan Gu di belakang Gu Yuan pun tiba-tiba memiliki ekspresi yang muram. Mereka pun segera berkata, sesuatu yang salah telah terjadi dan siapkan formasi. Lalu setelah perintahnya terdengar Doki pun melonjak dan dengan cepat berkumpul. Kemudian Gu Dao pun segera berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi ini dibentuk. Lalu dirinya berteriak ke arah fluktuasi dan bertanya, bolehkah dirinya tahu siapakah tuan ini? Kemudian sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar, dan dengan segera sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu, dan sekilas sosok tersebut pun melihat formasi yang ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh. Kemudian sosok tersebut pun segera berkata, bukankah barisan ini benar-benar sangat bagus untuk menerima seseorang begitu saja? Tentu saja semua orang pun segera tercengang setelah melihat sosok yang keluar, yang ternyata itu adalah Babang Tamfan Xiao Yan sang cucu Monton dan buronan Budayanti yang legendaris.